Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Padilla Saragi, NPM 1901270014, kelompok 2 untuk mata kuliah Laboratorium Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Bank Syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Muamalat belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Fungsi bank syariah yang pertama itu ada manajer investasi atau mengelola investasi dana dari nasabah, merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun. Karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga ada fungsi sosial. Bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana qard dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat ada jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan keliling, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Kondisi perbankan syariah pada sekarang ini termasuk berkembang, dikarenakan Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasilnya digabungan atau menerji 3 bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Masyarakat memiliki perbankan syariah sebagai alternatif layanan jasa keuangan karena lebih transparan, lebih berpihak kepada publik, dan tidak memberatkan. Apalagi di masa pandemi ini, perbankan syariah lebih kuat dibandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis pandemik dikarenakan porsi perbankan syariah masih kecil dibandingkan perbankan konvensional, sehingga saat terjadi krisis ekonomi dampaknya belum terlalu besar. Pada saat ini, bank syariah di Indonesia mulai merupakan peningkatan kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank konvensional. Tantangan perbankan syariah yang pertama, permodalan. Dibutuhkan kecukupan modal yang kuat agar perbankan syariah mampu bersaing dan berkompetisi untuk mengembangkan bisnis sehingga dapat meningkatkan market share. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Dari sisi jumlah dan kompetensi, sumber daya manusia yang berkecimpung di industri perbankan syariah masih sangat terbatas atau minim. Yang ketiga, platform bisnis. Masyarakat masih menganggap bisnis perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Selanjutnya, peningkatan pelayanan perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank syariah. Selanjutnya, pengembangan kelembagaan.
Sampai saat ini kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan dan struktur keorganisasian. Selanjutnya, perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai prospek perbankan syariah. Prospek berkembangnya perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama penduduk. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, sehingga menjadi pemicu yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak luput dari sumber daya manusia yang mengelola perbankan tersebut. Banyak upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Tentunya, ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya. Yang ketiga itu pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan syariah cukup besar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dan memperkokoh pembangunan nasional. Selain itu, juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan guna membahas pengentasan kemiskinan masyarakat, dan perbankan syariah dianggap mampu membantu dalam program tersebut karena dianggap membawa maslahah bagi peningkatan ekonomi pemerintahan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.